dari paparan surat Al-Kafirun. Itu diawali Pak Jo seperti itu. Monggo yang lain, silakan. Mungkin ada catatan yang masih tercecer, silakan. Mau menambahkan? Ayo, Ahad tetap penuh semangat. Monggo. Kayak kemarin itu banyak sekali surat Al-Kautsar itu yang ikut berpendapat, senang saya. Ramai jadinya. Monggo. Silakan. Dinyalakan mikrofonnya bagi yang mau ikut urun catatan, urun paparan. Mikrofonnya dinyalakan dan langsung menyampaikan. Silakan. Pasti banyak ya, kemarin kita pelajari banyak sekali dari surat Al-Kafirun ini, utamanya tentang konsepsi toleransi, konsepsi tentang definisi dari kafir, maupun definisi dari apa yang kita sebut sebagai toleransi yang bukan hanya basa-basi, tetapi di tingkat aksi atau kehidupan sehari-hari. Silakan. Baru kemarin loh kita bahas, sehingga harusnya masih lebih fresh. Oh. Ada? Silakan. Mohon izin, Gus. Oh. Melanjutkan dari review yang diawali oleh Pak Jo tadi. Di sini tentang la ta'budu nama ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kamu menyembah, misalkan orang Nasrani menyembah Nabi Isa, ya kita sebagai orang Muslim menghormati beliau sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan. Bolehkah kita saling mengkafirkan? Tentu tidak boleh. Tentu boleh. Kita kafir dari apa yang diimani oleh Yahudi dan Nasrani. Kalimat kafir jangan dipakai untuk konotasi kebencian, untuk menghina dasar kafirnya, itu ya nggak boleh. Ibarat sampean loh, aku loh tidak percaya sama sampean, aku juga tidak percaya sama sampean. Ya sudah, begitu saja. Bukan sebagai sesuatu yang membuat permusuhan. Mereka kita persilakan tidak percaya surga neraka, dari hari penghisapan ya sudah, memang sudah punya imannya masing-masing. Itu pilihan mereka yang kita juga tidak boleh mengganggunya. Kita beda jalan, beda sudut pandang, beda sesembahan, sehingga mereka menyembah agamanya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya sudah, tidak ada saling senggol. Jadi toleransi itu bukan mengikuti. Disitulah kelirunya. Toleransi sering dianggap mencampur adukkan kegiatan dan sebagainya. Di ayat 2 dan 3 itu untuk kedepannya, sedangkan ayat 4 dan 5 itu untuk kemarin. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Supaya tidak terjebak dalam makna toleransi, misalnya sampai ikut kebaktian di gereja, itu ya keliru. Itu justru saling mencampuri harmonisasi. Harmonisasi itu misalnya kalau ada masjid, di sebelahnya gereja, di sebelahnya pura, di sebelahnya lagi ada vihara dan sebagainya. Waktunya Jumatan ya Jumatan sendiri, waktunya ibadah ya ibadah masing-masing. Tidak saling mengganggu, tidak saling mencampuri. Jadi jangan toleransi itu malah mencampuri satu, itu sama dengan mengganggu. Jangan hanya karena ingin dianggap toleransi, moderat dan sebagainya, tapi malah salah dan keliru. Di SPMA juga sudah selalu menerapkan hal ini. Misalkan di Bali, kami di sini juga bersebelahan dengan Pak Nyoman yang umat Hindu, ya sudah, toleransi tidak mengganggu pada ibadah masing-masing. Kita juga dilarang untuk menghina agama lain, karena itu hanya akan
memancing agama lain untuk melakukan hal yang sama. Dan itu akan merugikan tentunya. Pertama, kita tidak saling mengikuti kalau ada gerakan seperti itu. Jelas keliru, tidak akan menambah toleransi. Di SPMAA sendiri, para biarawati itu hampir setiap tahun sekali itu mondok di SPMAA untuk belajar kasih dari santri yang merawat para penghuni panti jompo, anak-anak. Tidak kemudian kita mengajak mereka sholat atau ibadah dengan cara kita. Nah, GG juga pernah diminta untuk menjadi pelatih dalam pelatihan manajemen, tapi jangan sekali-kali ikut kebaktian atau ibadah mereka. Kita tidak boleh dalam hal akidah dan ubudiyah itu justru kita tidak mencampuri agama mereka. Itu memberikan pengakuan kepada agama mereka kalau kita tidak mempercayai mereka. Meskipun kita tidak mengikuti agama mereka, kita juga dilarang untuk menghina mereka. Jadi ketika ada kartun-kartun misalkan mengolok Nabi Isa, itu kita tentu tidak setuju karena Nabi Isa itu juga Rasul yang termasuk juga ulul azmi. Kemarin ada pertanyaan tentang perkataan atau menyebut orang kafir. Nah, ini yang perlu kita ubah. Dalam tulisan itu GG pernah menulis di Facebook yang judulnya Aku dan Kamu Kafir. Kita sendiri ini loh sering kafir. Kemarin salah satu di antaranya yang ada namanya kafir itu kafir binikmah. Bisa kencing tidak syukur itu ya kafir kita. Kalimat kafartum itu jelas kamu ingkar atas nikmat yang diberikan. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana kita mau mengkafirkan orang dengan kebencian? Makanya ayo kita ajari diri kita sendiri dengan satu tarbiyah untuk mulai belajar. Tidak perlu memakai kata-kata kafir untuk orang lain. Kita juga nggak perlu mengkafirkan orang karena kita sendiri sudah rentan kena sifat kafir. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu kufur terhadap nikmatku, maka siksaku sangat pedih, kata Allah. Kita sering tahu luput syukur, makanya dalam surat sebelumnya kita diajak untuk bersyukur. Adapun kafir bentuk yang lain yaitu kafir ayat, mau sholat, misalkan mau sholat tapi tidak mau tutup aurat. Mengimani sebagian, mengingkari sebagian. Zakat tapi nggak mau puasa. Kalaupun ada orang kafir ya jangan melihat dengan kebencian, tapi kita lihat mereka dengan kasih sayang. Itu loh kemudian kenapa SPMAA berinteraksi dengan non-muslim, ya santai saja begitu. Lalu ada pertanyaan kedua tentang ibadah di tempat ibadah agama lain. Pertama, la'a'budu nama ta'budun artinya kita harus berupaya tidak mengganggu ibadah mereka. Maka itu Allah membuat rukhsah, kita bisa beribadah dimanapun. Di kendaraan bisa, di lapangan bisa, bahkan kalau dulu dalam hadis di kuda itu juga bisa. Tapi kalau kita ibadah di tempat mereka, di tempat ibadah mereka itu ya tidak elok. Ada satu kisah Sayyidina Umar mau sholat ditawari di tempat ibadahnya orang non-muslim. Beliau menjawab dengan halus, kalau saya ibadah di situ, nanti mereka ibadah di mana gitu. Jadi ya begitu, akan tidak elok kalau kita beribadah di tempat mereka dan alangkah baiknya mencari tempat ibadah yang lain. Mungkin begitu Gus, mungkin ada tambahan dari dulur yang lain. Monggo, bismillah.
Oke, terima kasih Mbak Ilmi. Ada lagi yang mau disampaikan dari surat Al-Kafirun? Loh. Ya, alhamdulillah, kemarin kita sudah sampai di surat. Assalamualaikum. Mohon izin, Gus. Assalamualaikum. Mohon izin, Gus. Alhamdulillah, kita kemarin sudah sampai di surat Al-Kafirun dan dulur-dulur sudah menyampaikan murojaahnya. Dan kita Assalamualaikum, Gus. Mohon izin, Gus. memang pahami bersama ya, ini sering menjadi dilema di negeri ini tentang sebutan kafir. Jadi ketika kita sampai di surat Al-Kafirun, kita yuk mulai pinter, makin cerdas di dalam memahami apa itu kafir. Terutama karena sering sebutan kafir itu dikonotasikan sebagai sebutan kebencian. Padahal sebenarnya tidak harus selalu begitu. Sebutan kafir itu menjadi sesuatu yang sifatnya penegasan akidah. Makanya disebut kul katakanlah wahai Muhammad ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang ingkar. Artinya semuanya ingkar itu yang dimaksud itu orang-orang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Kalau Yahudi dan Nasrani kan disebut ahli kitab nih. Assalamualaikum. Jadi sebutan itu menjadi sebutan yang sifatnya sebenarnya biasa saja gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang istimewa sampai kayak sekarang misalnya sebutan kafir itu menjadi sesuatu yang momok atau suatu monster yang kemudian we try to avoid it gitu. Tidak begitu ya. Makanya di situ terminologi kafir ketika pertama misalnya disebutkan ya punya ayol kafirun la a'budu ma ta'budun. Kalimatnya saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. La a'budu ma ta'budun. Wala antum a'biduna ma a'budun. Kamu juga tidak menjadi penyembah apa yang kami sembah. Jadi konsepnya itu ya wis, kamu menyembah apa yang kamu sembah, go ahead, lanjutkan istamir. Sementara kami menyembah apa yang kami sembah. Yo, don't disturb, don't interfere, jangan ganggu kami, begitu. Maka ini juga yang kita terapkan. Jadi kalau misalnya ini masjid, kemudian di sebelahnya ada gereja, di sebelahnya ada vihara, di sebelahnya ada pura, that's okay. Tetapi jangan kemudian kita ikut kebagian di dalam gereja itu. Nah itu keliru. Itu bukan apa? Bukan toleransi, bukan. Itu justru intervensi. Itu justru mencampur adukan. Itu. Saya kebetulan tadi malam di WA seseorang. Gus, ini gimana? Ini kan kalau di Bali lagi sebentar lagi nyepi ya. Nyepi itu biasanya didahului dengan pawai ogo-ogo. Pawai ogo-ogo itu pawai yang itu loh apa? Kayak bawa berhala-berhala itu. Kemudian nanti minuman keras segala macam itu sepanjang itu sebagainya. Loh, itu tradisi mereka buat mereka baik gitu ya. Ya sudah, kita tidak kemudian ikut itu. Lalu gimana Gus ini diminta untuk nyumbang bikin ogoh-ogoh? Ya kita sampaikan tidak. Kalau nyumbang ogoh-ogoh tidak. Tapi kalau nyumbang kita bikin balai desa, kita nyumbang bikin
jalan, bikin jembatan. That's okay. Jadi toleransi pada akidah itu tidak bisa. Kalau di dalam organisasi internasional biasanya disebut the conduct of good, kode etik tentang apa? Zero tolerance. Ada toleransi yang tidak bisa ditoleransikan sama sekali. Apa itu akidah? Akidah. Jadi ketika para biarawati mondok di kami untuk belajar tentang kasih, bagaimana merawat para lansia jompo, mereka selama 1 pekan, 2 pekan di SPMA, ya mereka tidak kita minta untuk sholat. Itu namanya memaksakan kehendak. Saya juga ketika diminta untuk mengisi materi manajemen tentang kepengasuhan di satu gereja terbesar di Surabaya, Don Bosco. Jadi menjadi pelatih. Saya juga enggak kemudian mengikuti ketika mereka kebaktian dan sebagainya. Jadi di dalam hal muamalah, di dalam hal kita kemudian kemanusiaan, seperti biasa. Rasulullah kadang ya hutang piutang dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani, biasa. Bahkan ahli kitab pun ada satu ayat khusus dalam Al-Quran. Karena ahli kitab kan memiliki 2 dimensi itu, Yahudi dan Nasrani. Mereka punya kitab Taurat dan Injil, yang meskipun sudah mereka modifikasi, tetapi mereka tetap diakui sebagai agama samawi. Bahkan makanan kita, hilulahum, kan? Apa? Halal untuk mereka. Dan makanan mereka pun halal untuk kita. Dan bahkan di tingkat pernikahan, kita boleh menikahi ahli kitab perempuan. Meskipun ahli kitab laki-laki tidak boleh menikahi muslim perempuan. Nah, ini toleransi yang harus kita pahami dulu. Supaya, ini kan sekarang sedang berkembang moderasi beragama, tetapi kemudian kebablasan. Kebablasannya kemudian mengajak anak-anak muda untuk kemudian ikut ibadah mereka. Ya enggak lah, ya beda lah, ya gitu ya. Jadi perbedaan itu tidak harus bermakna kebencian. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Nonton Gus, mohon izin. Oh ya, silakan. Mohon izin. Saya mau menyampaikan pertanyaan yang tertunda sebetulnya Gus. Ya, silakan. Kemarin saya bertanya kebetulan lagi di stasiun jadi agak berisik. Pertanyaannya bagaimana Bu hubungannya prinsip-prinsip toleransi dengan perintah untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Misalnya di surat Al-Ikhlas saja itu, Qul huwallahu ahad gitu. Artinya kan katakanlah dialah Allah yang Maha Esa itu. Nah, itu kan kalimat perintah kan, Qul itu kan katakanlah itu kan kalimat perintah. Nah, berarti kan kita diperintahkan untuk menyampaikan bahwa dialah Allah Tuhan yang Esa. Nah, pada saat kita misalnya bergaul dengan seorang Nasrani yang menuhankan Nabi Isa, apakah kita juga masih tetap dibebani juga untuk menyampaikan sebuah kebenaran itu? Apakah kita abaikan saja itu gitu, sehingga kita tuh menghindar aja dari hal-hal seperti itu? Nah, jadi itu apakah perintah itu tidak harus dijalankan manakala kita berbenturan dengan prinsip-prinsip toleransi gitu, Gus? Mungkin itu, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Pak Yan coba dibuka dulu di yang kemarin sudah kita bahas. Jadi jawaban dari pertanyaan Pak Yan itu, ini dari Tasikmalaya nggih? Saya lagi di Surabaya, Gus. Oke, lagi di Surabaya. Jadi kita kan sudah jelas, kamu adalah umat terbaik. Oke, coba dibuka Pak Yan di surat Ali Imran ayat 110. Ali Imran ayat 110. Monggo. Kalau gambar ini. Surat Ali Imran ayat 110. Nanti juga akan saya tunjukkan bagaimana caranya. Tapi ini ada perintah dari Allah untuk kita. Monggo. Ali Imran ayat 110. 110 mana Bu? Iya. Saya ada baca. Bisa baca emang kelihatan. Bisa baca. Sudah ketemu? Saya pengen ngajak dulu untuk membaca sendiri. Kenapa? Biar that's not my opinion gitu. Jadi itu bukan pendapat GG, tetapi itu adalah sudah. Monggo. Yes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia.
menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Oke, Astagfirullahaladzim. terima kasih. Di sini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummah. Jadi kalau kalimatnya adalah kuntum khaira ummah, kamu adalah umat terbaik. Tapi umat terbaik, who is that? Siapa dia? There is a kriteria, ada satu kriteria tentang umat terbaik. Siapa? Ta'muruna bil ma'ruf. Menyeru kepada al-ma'ruf itu kebaikan. Nah, kebaikan itu satu diantaranya adalah konsepsi ideologi kita tentang tauhid. Maka Pak Yan, kita tetap harus menyampaikan kebenaran itu. Apa itu? Kita tetap harus menyampaikan bahwa la ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad itu artinya adalah katakan Muhammad bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, tetapi cara mengatakannya, Pak Yan, ini yang perlu kita pelajari. Gimana cara mengatakannya? Cara mengatakannya itu yang dalam esensi dakwah itu adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Apa itu? Sampaikanlah kebenaran itu, berdebatlah dengan mereka dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Nah, coba kalau kalimat wajadilhum billati hiya ahsan itu ada Al-Qur'an juga. Coba Pak Yayan dibuka lagi. Jadi kita tetap harus menyampaikan bahwa kayak kemarin misalnya, ketika ada tetangga Hindu yang pengen merasakan buka bersama, begitu. Kemudian dia, ini kan ibadahnya umat Islam. Oh ya, enggak apa-apa, kami cuma pengen merasakan saja. Oke, kalau gitu silakan ikut. Akhirnya kita membuka diri itu. Kemudian begitu mereka ada di dalam forum kita kemudian punya kesempatan untuk menyampaikan, ini loh Tuhan kita, la ilaha illallah. Cuma itu tadi, caranya. Kadang kita kan kemudian belum itu sudah apa ya, sudah menunjukkan antipati. Coba dibuka Pak Yan di surat An-Nahl ayat 125. Itu Allah memberitahu kita how to do it. Kan gitu. Kalau tadi yang di surat Ali Imran 110 kan what to do. Apa yang perlu kita lakukan. Sementara di surat An-Nahl ini, coba dibuka, itu ayat 125, monggo dibaca, itu adalah how to do it, bagaimana kita melakukannya. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Shadaqallahul-Azim. Nah, kan di situ disebutkan, serulah manusia dengan cara yang baik dan tutur kata yang hikmah. Jangan kalau mengikuti Facebook saya, live streaming tiap malam Ahad, itu akan di sana ada Pak Mega. Pak Mega itu adalah klien dinas orang Hindu. Jadi dia pemimpin Hindu di daerah sekitar kejadiannya sana. Hampir tiap itu mengikuti. Lalu ada lagi seorang Nasrani, dia dari Australia, dia seorang dosen di Sydney University. Ngikuti, bahkan kemarin bisa nggak Glory itu dikasih subtitle Inggris gitu. Ya. Nah, padahal yang saya sampaikan adalah ayat-ayat Allah. Nah, ini yang penting, Man. Jadi tetap kita mendapat mandat dari Allah untuk menyampaikan al-haq. Bahkan sampai begini, disampaikan saja, ulil haqqa walau kana muram. Ulil haqqa, sampaikan kebenaran meskipun pahit. Gitu. Meskipun pahit. Itu makanya. Jadi sampaikan kebenaran meskipun pahit. Apa artinya? Ketika nanti misalnya sekarang anak saya namanya Mbak Gani ini kuliah di Udayana. Nah, di Udayana ini kan ya hampir 90% kan Nasrani. Ada juga ponakan saya namanya Mbak Bella ini juga di Udayana. Dan
ya di sana tetap harus menegakkan itu. Misalnya ketika kuliah, kemudian memasuki waktu sholat, dan di situ kan ya nggak ada musola. Dan kemudian dengan serta izin saya mau sholat. Meskipun itu nggak bisa nanti, nggak bisa karena ini waktunya pendek, misalnya asar gitu ya. Nyampaikannya dengan baik. Dan alhamdulillah sekarang malah kemudian di fakultas tersebut dikasih satu ruangan. Sama, jadi kayak misalnya kemarin kita diundang untuk resepsinya orang Hindu. Saya diundang karena dia orang baik dengan saya. Saya bilang, saya akan datang, tapi saya tidak akan datang hanya dengan orang. Tapi saya akan datang dengan buffet. Saya akan nyumbang 100 porsi lalapan Lamongan dan 100 porsi soto Lamongan. Saya ngomongnya tidak dalam konteks ini, tapi ngomongnya adalah tradisi Lamongan itu punya kulineri namanya soto dan lalapan. Sediakan saja di sana meja. Seneng ya, jangan repot-repot, enggak apa-apa. Nah kemudian padahal kita sedang ingin mendakwahkan apa? Halal haram. Karena apa? Mungkin makanan di sana campur itu antara babi dan lain sebagainya. Sehingga apa? Mereka tahu bahwa sebenarnya kayak misalnya pernah itu Pak Madiudan, Mbak Gus, nanti saya ingin ngadain buka bersama di tempat saya dulu. Tapi dia langsung ngomong gini, jangan khawatir Gus, semua makanan apa segala macam Gus yang masak segala macam kita yang bayar, cuma makannya di rumah kami biar kami dapat kebaikan juga. Gitu. Nah karena selama ini kita sudah nyampaikan tentang bagaimana prinsip kita, sehingga kalimat tadi la ilaha illallah itu tetap harus kita sampaikan. Alhamdulillah kayak kemarin waktu dengan sekolah depan kita yang sekolah Hindu itu, saya Bapak itu, ketika mereka diskusi itu, akhirnya kita adakan diskusi itu, dan kita nyampaikan itu tentang konsep mengenal Allah secara mendekat dan mendasar, tentang melatih diri mengetahui musuh kita itu, kemudian termasuk menanamkan keyakinan dunia akhirat, sehingga tetap katakanlah itu kan jelas itu surat Al-Ikhlas itu. Katakanlah huwallahu ahad, dialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Nah, ini yang juga saya ingin peringatkan. Ketika kita toleransi dengan orang-orang Nasrani misalnya, yang mereka menganggap bahwa Tuhan beranak, kita tetap harus sampaikan, enggak, buat kami enggak begitu. Kami menghormati Nabi Isa sebagai Nabi mulia, bahkan masuk kelompok elit ulul azmi, tetapi beliau tetap manusia, bukan Tuhan. Karena lam yalid, Allah tidak melahirkan, walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Artinya tidak punya anak dan tidak ada walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu sekutu pun buat Allah. Satu pun. Nah, gitu. Itu harus kita sampaikan. Ya cuma tidak dengan cara bawa bambu runcing tak paten itu naik. Kan gitu. Karena apa? Karena jelas di dalam Islam itu selain wajadilhum billati ahsan saja, prinsip yang harus kita pegang adalah la ikroha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama itu. Tidak bisa dipaksakan itu. Ya. Karena itu sudah mau, kan kita membaca itu dalam beberapa ayat. Seandainya kata Allah, seandainya orang mati dibangkitkan, lalu ada malaikat yang turun untuk menyaksikan ini benar, Muhammad ini benar gitu. Malaikat turun, orang mati dibangkitkan, maka mereka toh tidak akan beriman. Itu Quran, bukan hadis. Artinya apa? Tidak bisa dipaksakan. Hidayah itu benar-benar sesuatu yang sifatnya sangat-sangat mahal, karena itu adalah given, karena itu adalah gift, benar-benar hadiah dari Allah. Ya. Maka kita harus bersyukur. Kan sering kita itu, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Ya Allah, sembah syukur, kita bersyukur karena hidayah ini ya Allah. Jadi hidayah ini sesuatu yang sifatnya apa? Sangat mahal. Gitu. Oke, sekilas itu. Monggo silakan. Saya mau tanyakan lagi. Terima kasih, Gus. Ada lagi? Mungkin saya lanjutkan sedikit, Gus. Oke. Jadi terkait menyampaikan kebenaran atau menyatakan sebuah kebenaran, kita jangan misalnya dihalangi dengan sebuah toleransi. Dan mungkin
kan kita juga tidak boleh berpura-pura gitu, Gus. Misalnya begini, terkait misalnya yang ramai itu menyampaikan selamat hari Natal gitu kan. Itu kan seolah-olah kita berpura-pura saja, berpura-pura ya hanya sekedar untuk menjaga sebuah toleransi gitu sehingga mengucapkan selamat hari raya Natal. Nah, itu kan mungkin juga kalau dikaitkan dengan prinsip-prinsip tadi terkait menyampaikan kebenaran itu sebetulnya udah tidak boleh, Gus ya. Walaupun hanya sekedar berpura-pura gitu, menyampaikan selamat misalnya selamat hari Natal gitu. Nah, itu kan berarti kan sudah tidak boleh juga kan? Apa seperti itu, Gus? Nah, kalau pendapat saya, kita memang tidak perlu ya mengucapkan selamat Natal atau selamat ini, itu tidak perlu. Kenapa? Karena itu hanya basa-basi, betulnya dengan tadi. Itu basa-basi. Toh mereka juga tidak berharap kita ucapkan selamat ini, selamat itu kok. Cukup dengan kita itu berinteraksi dengan baik, bertetangga dengan baik. Ingat loh ya, di Madinah itu semasa pemerintahannya Rasulullah, orang Yahudi, orang Nasrani itu ya tetap hidup biasa. Biasa. Malah kadang ketika Rasulullah ada halaqah gitu, mereka datang kemudian bertanya, bahkan mendebat. Biasa itu. Terjadi di masa Rasulullah. Dan tidak ada kemudian kalau dia selama kafirnya bukan kafir harbi loh ya. Kafirnya selama kafirnya dhimmi, itu Rasulullah tidak mengganggu mereka. Bahkan Rasulullah menjanjikan di dalam piagam Madinah itu bahwa mereka itu orang-orang yang dilindungi. Nah, maka cukup dengan begitu, itu sebenarnya kita sudah cukup mempersilahkan mereka tanpa harus kamu. Kenapa? Ucapan selamat itu jika dimaknai bahwa selamat Natal, padahal Natal itu ingat nggak? Dies Natalis itu artinya dia Maulidia. Apa artinya? Dies itu adalah hari, Maulidia atau Natalis kelahiran. Maka dies Natalis atau dalam Islam dia Maulidia itu adalah hari kelahiran. Kita sedang menyebut dan memberikan selamat ketika keimanan mereka bahwa mereka mengatakan hari ini Yesus lahir sebagai anak Tuhan, anak Allah. Begitu. Kalau seandainya tidak begitu, hanya cukup dengan bahwa ini adalah hari kelahirannya Nabi Isa. Nabi Isa sendiri di dalam Islam dikatakan ya di dalam Al-Quran itu, keberkatan diberikan saat aku lahir, saat aku dirawat, dan saat aku dibangkitkan kembali. Itu ada dalam Al-Quran. Keberkahan. Orang kadang memakai dalil itu untuk mengucapkan selamat Natal. Tapi keliru pemanfaatan dalilnya. Kenapa? Karena dalil itu, atau ketika Nabi Isa menyatakan barokah, bahwa aku diberkahi saat aku dilahirkan, saat aku diwafatkan atau dirawat, dan saat aku nanti dibangkitkan kembali, itu bukan dalam konteks sebagai anak Tuhan, tapi sebagai manusia biasa yang memiliki outstanding atau memiliki kelebihan dibanding yang lain, yakni beliau dilahirkan tanpa bapak. Tapi sebenarnya kelebihan ini sama seperti yang diberikan kepada Nabi Adam yang dilahirkan tanpa bapak dan ibu, Ibu Hawa yang dilahirkan tanpa ibu, kemudian Nabi Isa yang dilahirkan tanpa bapak, dan kita yang dilahirkan dengan ibu bapak. Jadi Allah menciptakan 4 jenis manusia itu lengkap. Adam tanpa bapak ibu, Hawa tanpa ibu, Nabi Isa tanpa bapak, dan kita dengan bapak dan ibu. Jadi kalau kita mengucapkan selamat itu cukup deh. Kadang saya memang begini, ketika mereka mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha, kadang bahkan Maulid Nabi itu juga mereka kadang ngirim ucapan selamat ke kita. Saya kadang ketika mereka itu saya doakan saja. Jadi mereka ketika misalnya hari galungan atau apa gitu, saya itu kadang entah sebelumnya atau sesudahnya, pokoknya nggak pada hari itu, saya kadang mendoakan mereka. Saya mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah, mereka mendapatkan kebaikan dari Allah. Saya memakainya ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah ke negeri Taif, kemudian negeri itu masih negeri musyrik, lalu dilempari batu Rasulullah. Nah, ketika dilempari batu, maka kemudian Rasulullah didatangi Jibril.
ya Rasul, saya diperintah Allah untuk taat sama jenengan. Seandainya jenengan mau gunung itu aku timpakan, aku timpakan sekarang kalian. Tapi apa jawab Nabi Muhammad SAW? Enggak, Jibril, saya akan berdoa. Apa jawab? Allahumma fi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah orang-orang Taif itu. Dia adalah kaumku. Karena mereka begitu, karena mereka tidak tahu. Jadi Rasulullah mendoakan orang-orang musyrik itu agar mendapatkan apa? Hidayah. Jadi sebatas itu. Makanya ucapan selamat itu riskan untuk kemudian kita tergolong mengimani keimanan mereka bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Padahal kita tidak. Itu tegas sekali. Tidak hanya dalam surat Al-Ikhlas, tetapi dalam surat Al-Baqarah juga banyak sekali bahwa ucapan mereka bahwa Yesus anak Tuhan itu adalah ucapan di bibir mereka semata. Gitu. Artinya kita benar-benar menegasikan ya negatif, bukan tidak. Gitu. Boleh Kita, lanjut, Gus? Gimana? Boleh dilanjutkan? Boleh. Tapi Ya. tadi ada dari Masjid Al-Ikhlas Surabaya tadi yang ingin tanya juga. Satu lagi Pak En ya. Izin, Gus. Oke. Nanti Pak En setelah ini kedua. Silakan. Saya baru teringat ini, Gus. Tahun 2009, saya pernah di suatu perkampungan di perkampungan orang Dayak, yaitu rata-rata mayoritas yang saya tempat tinggal itu Nasrani. Saat itu melakukan pemotretan guru-guru bikin kartu PGRI saat itu, kurang lebih 1 minggu. Ada 2 ya pertanyaan. Pertama, saya itu ditanya, Pak Trisno Muslim? Oh iya Pak, saya Muslim. Terus saya dipersilakan untuk menyembelih ayam di rumahnya yang saya tempati waktu itu. Terus saya sembelih. Ya, artinya mungkin beliau itu menghormati saya. Ayam saya sembelih kan, tapi yang masak ya tetap ibunya yang saya tempati. Yang kedua, otomatis saya kan sholatnya itu di tempat rumahnya yang saya tempati itu. Bahkan waktu itu beliau menyediakan jadah. Berarti kemungkinan rumah yang saya tempati itu sering didatangi tamu. Anak itu kan kepala sekolah. Tapi beliau Nasrani, Gus. Itu gimana, Gus? Kira-kira hukumnya, Gus? Saya baru teringat itu. Tentang makanan. Ada 2 tentang makanan yang beliau menyediakan ayam, tapi saya yang disuruh untuk nyembelih, tapi yang masak dari pihak rumah itu. Dan yang kedua yang masak. Biar bukan pendapat saya ya. Jangan buka di Quran surat Al-Maidah ayat 5. Itu jawabannya. Coba dibuka surat Al-Maidah ayat 5. Itu jawaban dari pertanyaan dengan. Coba dibuka surat Al-Maidah ayat 5. Pada hari ini balakan bagimu yang baik. Enggak, Pak Tris. Pak Tris dari mana ini tadi? Oh, dari Masjid Al-Ikhlas Surabaya. Silakan. Ketemu? Al-Maidah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, makanan atau sembelihan. Ahli kitab itu halal bagimu dan makanan halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikah. Makanan kamu. Diulangi coba. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, makanan atau sembelihan. Ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka, dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman,
maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, kalau Mas Tris mau nikah lagi orang Dayak boleh. Loh, kok guyu? Loh, ayatnya lo jelas tadi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, loh kok guyu? Yang kedua adalah sampean boleh makan makanan ahli kitab, mereka Nasrani. Tetapi ada perbedaan pendapat memang. Ada ikhtilaf di dalam ini, ada khilafiyah. Pertama mengatakan yang dibolehkan adalah ahli kitab mereka saat itu yang masih memegangi kitab Taurat dan Injil yang asli. Sementara sekarang itu sudah tidak asli. Yang mengatakan tidak boleh itu. Tetapi perlu diingat, bahkan di masa Rasulullah SAW pun pada saat itu kitab Injil dan Taurat pun sudah banyak diselewengkan. Sehingga ayat ini turun pada saat kitab Taurat maupun Injil sudah banyak diselewengkan. Sehingga artinya kalau sekarang mereka menyelewengkan, mereka tetap kena hukum ini. Hukum yang membolehkan makanan dan minuman mereka kita minum dan kita makan. Apalagi dalam kasus Cak Trisno tadi yang menyembelih dengan bismillah, tentu Cak Trisno kan tentu bacanya dengan bismillah toh di Kalimantan. Ya, tidak dengan menyebut nama Yesus toh. Tidak. Ya, itu jadi boleh saja ya. Tapi saya sendiri memang kadang gini, kayak misalnya naik bus kemudian di rumah makan, kemudian di situ ada canang, ada sajen, itu saya memang menghindari. Kalau ya, jadi kalimat kaidah usulnya itu memang ma yuribuka ilama la yuribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Itu. Saya ini sedang ngaji di nggak tahu kok ujung-ujung banyak para ahli kitab, para ulama. Ini ada kakak saya ini, para lulusan grogi saya. Gitu Mas Tris dari Kalimantan. Ya, makasih, Gus. Ada lagi? Kulo Gus. Siapa? Sini nih. Kulo. Yoyon. Yoyo. Yayan. Oke. Mas Yoyo di mana ini? Saya lagi di Surabaya Gus. Loh. Pak Yayan toh, Pak Yayan lagi ya, silakan ya. Oh, boleh lah. Masih terkait dengan toleransi Gus. Ya. Nah, saya sering melihat ada sebuah acara misalnya doa bersama gitu Gus. Doa bersama, semua agama dikumpulin kemudian doa bersama itu. Bukan campur aduk berarti Gus. Ya. Campur aduk itu antara berbagai agama itu apa? Itu juga gimana itu pembahasannya. Bahkan mungkin sering sekali kita lihat di acara-acara yang ininya kecil misalnya. Terkadang misalnya karena yang hadir itu ada juga di luar muslim, orang non muslim lah gitu. Terkadang tuh si pemandu doa tuh kami berdoa menurut agama kami. Nah, bagi yang tidak yang di luar non muslim silakan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing gitu. Apakah itu juga sama mencampur adukan? Apakah itu memang hanya sebatas toleransi gitu, Gus? Ya. Mohon pencerahannya, Gus. Ya, jadi kalau itu justru kalau doa bersama diniatkan acara doa bersama, saya kurang setuju. Karena doa bersama gimana? Tuhannya beda kok. Sebenarnya Tuhan kita itu kan cuma satu. Rabbul Alamin kan cuma satu. Cuma mereka menyebutnya beda. Kapan-kapan nanti saya ingin terangkan tentang gini ya, periodisasi agama. Supaya manusia tahu bahwa sebenarnya agama ini pada saat Taurat diturunkan, itu Taurat yang paling benar loh ya. Bisa jadi pada saat itu memang kewajiban jilbab, sholat 5 waktu belum ada. Jadi kalau saat itu orang tidak berjilbab, orang tidak sholat 5 waktu, ya tidak ada dosa. Karena memang syariat tentang itu belum diturunkan. Sama begitu sudah ada Injil, maka kemudian kitab Taurat tidak berlaku, yang berlaku adalah Injil. Nah di Injil mungkin tidak ada syariat seperti itu, dan seterusnya sampai Rasulullah Muhammad SAW. Nah di luar itu, doa bersama itu. Kalau yang kedua, that's okay, justru itu memberikan penegasan jelas. Misalnya gini, pada saat itu memang acaranya orang-orang Nasrani, lalu kita hadir, bukan acara keagamaan loh ya, kemudian diakhiri dengan doa, kemudian disilakan berdoa menurut agama percaya masing-masing, itu malah justru benar. Jadi kita tidak sedang mengaminkan apa yang mereka doa, kita juga demikian.
ketika itu acaranya umat muslim dan kemudian ada orang-orang Nasrani atau Yahudi datang, yang itu bukan acara keagamaan loh ya, lalu kemudian diakhiri dengan doa, silakan berdoa menurut Quran, silakan. Ya, saya pernah satu tempat, ada seminar nasional di Jakarta. Waktu itu saya masih muda banget. Sekarang pun kayaknya udah muda, masih tua atau sudah muda ini? Waktu itu saya masih muda banget. Jadi lulus SMA itu saya nggak mau kuliah dulu, Brian. Saya keliling di Kalimantan, saya kelilingi untuk datang ke Pak ya iya Pak segala macam. Ya orang namanya anak muda ya, suka debat. Nah juga termasuk ke seminar-seminar nasional, ke pakar-pakar. Nah suatu saat ada seminar dulu ada namanya IDT ya, Impres Desa Tertinggal waktu 93. Nah itu diadakan oleh Bappenas. Pada Bappenas itu Badan Perencanaan Nasional, tapi diadakan dengan LSM-LSM terbesar di Indonesia, di Jakarta. Saya hadir waktu itu dengan Pak Guru juga. Nah, saya masih kecil banget, masih umur sekitar 18-17 tahun mungkin, gondrong kayak gitulah. Nah, pada saat acara itu selesai, karena dia kan mengkonsep sebuah konsep tentang bagaimana Impres Desa Tertinggal itu silakan. Tapi yang hadir saat itu karena memang yang jadi host di tempat itu sebuah yayasan besar di Surabaya. Sama tahu majalah Trubus ya. Nah, yang punya majalah Trubus itu Nasrani. Oh, mereka Nasrani banget. Nah, di akhir acara itu saya usul itu para profesor, para menteri, segala macam. Saya usul kita boleh berbicara tentang teknis, tentang apa teori ini itu dan sebagainya, community development and so on, saya bilang gitu. Tapi jangan lupakan bahwa keberhasilan program itu adalah tetap atas kuasa dan izin Allah Tuhan Maha Esa. Karena itu saya minta seluruh peserta untuk berdoa. Saya bilang gitu. Kalau kami umat Islam akan berdoa kepada Allah SWT. Kalau kamu silakan berdoa kepada Tuhanmu masing-masing, mau pakai rosario apa segala macam. Tapi saya minta dalam komando saya berdoa secara sekuler ya. Nah, saya ngajak berdoa. Saya ingat waktu itu sangat nervous karena khawatir nanti dianggap gimana-gimana. Tapi ternyata pandangan para peserta setelah itu malah justru ngerubuti saya kayak artis, kayak aja sih. Nah, itu. Jadi itu ya menurut saya. That's okay. Kalau ada lagi, satu lagi. Izin Gus. Dari mana nih? Saya mau tanya dari Kalbar, Gus. Kalimantan Barat. Oke, silakan. Sebelumnya mohon maaf, Gus. Kami pernah mengikuti pertemuan di hotel. Terakhir ya, ini waktunya udah mau habis soalnya. Silakan, singkat. Siap. Waktu itu saya itu ditunjuk untuk berdoa. Dan setelah saya mengucapkan salam, saya itu mengucapkan salam sejahtera buat kita semua. Kenapa? Karena saya tahu bahwa di hadirin itu ada campur, maksudnya orang non-Islam. Apakah salah, Gus? Saya mengucapkan salam sejahtera buat kita semua gitu. Terima kasih, Gus. Ya, enggak ada yang salah. Jadi selama kita tidak menyebut Tuhan mereka apa namanya, enggak masalah. Jadi kalau misalnya kita ngomong asal tidak mengganti ya, ucapan kita tetap Assalamualaikum, jangan diganti. Karena itu salam yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada kita. Itu enggak boleh diganti. Ya, tapi kalau dia misalnya kita salam sugeng nginjing itu ngomong sama mbak-mbak di desa-desa, ya rapopo toh. Enggak masalah. Jadi ucapan salam sejahtera buat kita semua itu tidak salah, Gus, saya ucapkan itu. Enggak apa-apa. Jadi ada satu hadis Pak Majukan. Waktu itu ada orang Yahudi lewat. Nah, Nabi Muhammad SAW pada saat itu depan rumah bersama dengan Aisyah. Gitu. Nah, di depan itu, kemudian orang Yahudi bilang gini, Assalamualaikum. Arti dari asamu itu adalah celakalah kamu, gitu. Kebinasaan untuk kamu, gitu. Wih, sama Aisyah kan masih muda ya.
dibalas tuh, waalaikum laknah, dan laknat untukmu, wahai orang Yahudi. Tapi kata Rasulullah, jangan Aisyah, jangan dijawab begitu. Terus gimana ya Rasul? Dijawabkan, waalaikum. Artinya ketika dia mendoakan kebinasaan, dibalik aja, dan untukmu juga. Gitu. Jadi itu luar biasa Rasulullah SAW dalam diplomasi. Tetapi kita itu boleh tetap mendoakan mereka ketika mereka masih hidup. Boleh loh ya. Salam sejahtera untuk kalian semua. Artinya semoga Allah memberikan keselamatan dengan cara apa? Dengan cara memberikan hidayah. Gitu tuh. Jadi Terima kasih Gus. Jadi saya rasa itu ya batas-batas yang saya bisa pahami. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu. Saya dari Pare Kediri ini. Insya Allah nanti sore juga bisa balik ke Bali dan semoga dulu-dulu diberikan keberkahan Allah, kesehatan jasmani dan rohani dimanapun berada, mulai dari Australia sampai Singapura, mulai dari Sabang sampai Merauke. How are you, Budia? Is that okay in Sydney? Oh, it's driving. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan faedah. Allah merahmati kita, meridai kita terus siratal mustaqim. Berdoa bersama semoga Allah berkahi pagi kita ini. Amin ya Allah. Dengan rezeki yang halalan thayyibah, dengan Amin. yang sama sakinah mawaddah warahmah dan keselamatan dunia. Allahumma shalli wa sallim. Amin ya Allah. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Gloi di Kediri ya? Saya sedang di Kediri. Iya. Kakak saya. Ini ada Mas Alfud. Saya di Jakarta, Gus, monitor. Kemarin ketemu Bu Dokter Ita ya? Oh ya. Ini kakak saya ini. Kakak-kakak ipar saya ada Mas Saipul dari Banyuwangi, ada Mbak Nurul dari Banjarnegara, ada Mbak Ani, ada Mas Bambang dari Madiun. Masya Allah. Lagi ngadili pernikahan. Oh, ngaten. Nggih, Pak. Masih. Nggih, terus. Saya lagi di Jakarta ngadiri milad hadiah. Oh, Al-Ittihad nggih. Nggih, kalau Pak Mangesti. Tadi malam saya ketemu sama istrinya Pak Mangesti itu. Oh, nggih, nggih. Selaras. Monitor. Ya,